Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai impedansi dan admitansi. Ya, ini adalah materi rangkaian listrik 2 di tahun 2021 ya. Oke, kita mulai dari definisi. Apa itu impedansi? Impedansi atau biasa kita tulis dengan simbol Z adalah ukuran penolakan terhadap arus listrik bolak-balik dalam satuan ohm. Nah, ukuran penolakan ini bisa juga disebut sebagai resistansi kan, resistan. Ukuran penolakan terhadap arus listrik bolak-balik dalam satuan ohm. Lalu pada rangkaian listrik yang hanya memiliki beban resistif, maka impedansinya adalah sama dengan R. Artinya di sini dia hanya ada resistor, tidak ada induktor, tidak ada kapasitor, maka impedansi Z-nya nilainya akan sama dengan R. Karena kita sudah bermain di impedansi, artinya akan ada beban induktif dan kapasitif di sini, L dan C. Yang mana pada domain frekuensi atau pada fasor domain, impedansi secara sederhana dapat ditulis sebagai perbandingan antara tegangan dibagi arus, sama seperti hukum Ohm ya. Hukum Ohm sama dengan V sama dengan I kali R. Di mana R itu sama dengan Z ya, di sini kita analogikan yang sama dengan Z. Z adalah V per I. Seperti yang sudah dibahas tadi juga bahwa Z merupakan nilai resistansi pada saat tidak ada reaktansinya. Nah, jika ada reaktansinya tentu nilai reaktansinya akan menjadi bahan perhitungan juga. Ya, ini adalah tabel yang dibuat untuk membandingkan antara beban RLC, resistif, induktif, dan kapasitif untuk nilai tegangan dan impedansinya. Bisa dilihat di sini Z-nya untuk beban resistif adalah sama dengan R. Ke pen aja ya. Oke. Z sama dengan R. Pada beban induktif, Z-nya sama dengan J omega L. Pada beban kapasitif, Z-nya sama dengan min J per omega J. Di sini kalau kita lihat berarti Z pada beban induktif adalah J XL ya. Z pada beban kapasitif adalah min J XC. Ya, kita masuk dari XL dulu tadi ya, di sini yang induktif. XL atau reaktansi induktif merupakan ukuran penolakan, sama ya seperti resistif tadi, ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik yang melalui beban induktor. Sedangkan J adalah besaran yang mewakili beda fasanya. Jadi kan kalau kita di domain fasor gitu ya, ada amplitude dan ada fasanya. Nah, J ini adalah besaran yang mewakili beda fasa, di mana pada beban induktif ditulisnya adalah positif 90 derajat. Karena fasa tegangan induktor mendahului arus sebesar 90 derajat. Lalu selain XL kita juga punya XC atau reaktansi kapasitif. Jika kita menggunakan beban kapasitor di sini, kita akan punya nilai XC. Nah, XC merupakan sama ya, ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik yang melalui beban kapasitor. Berbeda dengan XL, XC ini nilainya ada min J-nya yang mewakili beda fasanya. Karena pada XC, tegangannya tertinggal 90 derajat dari arus. Dari ketiga nilai tadi ada R, ada XL, dan ada XC, kita bisa mendapatkan definisi sebuah nilai impedansi Z adalah gabungan antara nilai real dan imajiner, di mana
Resistansi R merupakan nilai real dan impedansi X merupakan imajiner. Nah, X tadi itu tidak hanya impedansi induktif atau kapasitif saja, tapi memang merupakan gabungan keduanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Di sini nilai impedansi Z adalah R plus JX. Nilai real adalah nilai yang tidak memiliki beda fasa. Ya, seperti yang kita ketahui juga saat kita pakai beban resistor, dia tidak akan ada beda fasanya. Kalaupun kita perlu menuliskan sudutnya, misalnya kita tulis sudutnya 0, karena tidak ada beda fasa antara tegangan dan arus. Dan kalau kita gambarkan dia pada sumbu X. Nah, untuk nilai imajiner adalah nilai yang mewakili beda fasa. Di sini kita gambarkan pada sumbu Y. Nah, ini adalah gambarnya. Di mana R, beban resistif, itu ada pada nilai real, dan XL dan maupun XC ada di sumbu Y yang merupakan nilai imajiner. XL-nya positif, XC-nya negatif. Lalu Z merupakan vektor resultan antara ketiga nilai ini. Nah, untuk nilai XL reaktansi positif terjadi apabila sifat induktornya lebih dominan daripada sifat kapasitor. Lalu nilai reaktansi X-nya akan negatif jika beban tersebut sifat kapasitifnya lebih dominan dari induktif ya. Jadi pada saat didapatkan di sini hasil pengurangannya XL min XC-nya itu positif, maka sifat induktifnya lebih dominan. Tapi pada saat didapatkan XL min XC-nya itu malah negatif, maka yang lebih dominan sifat kapasitifnya. Bagaimana jika didapatkan 0? Ya, artinya dia beban resistif. Nah, ini adalah bentuk polar dan rektangular ya. Kita kan bermain pada domain frekuensi, artinya kita perlu melakukan perhitungan-perhitungan pada bentuk polar dan rektangular. Di sini adalah bentuk rektangularnya, yang ada J-nya, dan bisa juga kita ubah ke bentuk polarnya, seperti ini. Next, kita lanjut pada impedansi di rangkaian seri. Sebelumnya, ZA, ZB, ZC ini kalau kita kembali ke rangkaian listrik 1 ya, artinya dia adalah beban resistor saja. Namun di sini Z tidak hanya beban resistor, Z merupakan bisa saja kombinasi antara RL, RC atau malah RLC. Jadi di sini kita lihat sebagai satu kesatuan beban. Gambarannya gini, kalau kita punya rumah deh misalnya, ZA ini kayak satu rumah, ZB ini satu rumah, ZC ini satu rumah. Kemudian rumah-rumah itu kita hubungkan secara seri ke satu beban. Bagaimana sih Z totalnya? Nah, Z totalnya memang merupakan penjumlahan antara ZA, ZB, dan ZC. Tapi ZA, ZB, dan ZC-nya sendiri juga punya nilai masing-masing ya, nilainya tidak sama. Di mana ZA merupakan penjumlahan antara nilai resistansinya ditambah XL min XC-nya. Sama ya, ZB, ZC seperti itu. Sehingga selain menjumlahkan dengan cara menjumlahkan ZA, ZB, ZC, kita juga bisa mendapatkan Z total dari membagi nilai tegangan sumber dan arus yang mengalir di sini. Karena ini adalah rangkaian seri, artinya arusnya akan sama di ZA, ZB, maupun ZC. Berbeda dengan arus, tegangan di ZA, ZB, dan ZC tidak sama, kecuali jika bebannya memang sama ya. Tapi dalam hal ini kita bebannya tidak sama. Jadi kita tidak bisa juga saat misalnya nanti ada soal misalnya suruh menghitung nilai tegangan pada nilai tegangan dari sebuah rangkaian RLC yang nilai Z tegangan di ZA-nya, ZB-nya, ZC-nya diketahui. Ini kita tidak bisa jumlahkan begini saja pada domain waktu. Kecuali jika dia berada dalam domain frekuensi. Ada amplitudenya, ada sudut fasanya, ini boleh dijumlahkan. Jadi, hukum ini berlaku bahwa
Karena tadi kita ngomongnya masih di rangkaian seri ya, seri berarti arusnya sama karena terhubung seri. Tapi tegangannya adalah penjumlahan dari tegangan dari impedansi A, B, dan C jika nilainya berada pada domain frekuensi. Dan ini tidak berlaku jika berada pada domain waktu. Artinya kalau nilainya dalam domain waktu, kita harus ubah dulu semua nilai VTA, VTB, VTC ke domain frekuensi, baru boleh kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai tegangan sumber totalnya. Setelah itu baru kita kembalikan lagi dia ke bentuk domain waktu. Ini yang seri. Sekarang kita ke paralel. Di sini ada ZA, ZB, ZC ya. Tadi gambarannya misalnya kita ada misalnya satu rumah, misalnya ada ZA-nya, ada rumah lain, ZB rumah yang lain, ZC terhubung dengan satu sumber. Maka seperti yang berlaku pada hukum hubungan paralel, arus pada setiap percabangan tidaklah sama. Kecuali jika ZA sama dengan ZB sama dengan ZC. Tapi dalam hal ini kita asumsikan nilainya tidak sama. Sehingga IA tidak akan sama dengan IB dan tidak akan sama dengan IC. Nilai ZA adalah sama ya, gabungan antara reaktansinya dan resistansinya. Nah, di sini kita menghitung Z totalnya sama seperti kita menghitung rangkaian paralel biasa. 1 per ZA ditambah 1 per ZB ditambah 1 per ZC. Yang berbeda hanyalah perhitungannya tidak akan sesederhana 1 per 2 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 5 jika menggunakan beban resistif saja. Di sini karena ada nilai XL dan XC, tentu perhitungannya tidak akan sesederhana jika kita hanya menggunakan beban resistif. Untuk nilai tegangan sendiri, karena dia terhubung paralel, maka tegangannya sama. Namun untuk nilai arusnya ya, seperti tadi kita sudah lihat bahwa IA tidak sama dengan IB dan tidak sama dengan IC jika ZA, ZB, dan ZC-nya juga berbeda. Nah, arusnya kita juga tidak bisa melakukan penjumlahan pada domain waktu. Kita harus lakukan penjumlahan pada domain frekuensi. Jadi jika kita butuh menjumlahkan nilai arus, ubah dulu semua nilainya ke domain frekuensi. Jumlahkan, baru kembalikan lagi ke domain waktu. Rangkaian seri paralel sudah. Kita selanjutnya akan masuk ke rangkaian pembagi arus. Sebenarnya ini bukan rangkaian gimana-gimana ya. Ini sebenarnya adalah cuma rangkaian rangkaian paralel biasa. Tapi ada kalanya kita harus menghitung berapa arus yang melewati IA atau berapa arus yang melewati IC. Kalau di head, enggak ya? Sebentar, balik lagi deh. Oke, semoga masih muncul ya. Berapa arus yang melewati IA dan berapa arus yang melewati IC? Coba ya, Star. Saya khawatir dia stop sharing. Ya, presenting berarti masih ya. Oke, berapa arus yang melewati IA dan berapa arus yang melewati IC? Nah, di sini kita punya nilai ZA dan ZC. Maka arus yang lewat di IA, nah ini kan. Maka arus yang lewat di IA adalah arus sumber dikali total dikali impedansi tetangganya dibagi penjumlahan impedansi dari kedua percabangan. Arus IC adalah arus sumber dikali impedansi tetangganya, ya tetangganya berarti ZA dibagi impedansi dari ZA ditambah ZC. Jadi ini untuk pembagi arus. Oke, setelah pembagi arus kita masuk ke admitansi. Apa itu admitansi? Kebanyakan memang belum familiar dengan istilah admitansi. Admitansi simbolnya Y. Y adalah inverse dari impedansi, di mana jumlah arus yang melewati sebuah cabang
adalah proporsional dengan admitansinya. Jadi gampangnya adalah admitansi itu apa sih? Admitansi itu adalah 1/Z, 1 dibagi impedansi. Atau kalau kita gunakan hukum Ohm, yang tadinya Z adalah V per I, maka Y adalah I per V. Satuannya adalah 1/Ohm atau Siemens S. Jadi definisinya adalah inverse dari impedansi. Itu definisi pendeknya. Lanjutannya adalah gimana jumlah arus yang melewati sebuah percabangan adalah proporsional dengan admitansinya. Ini sebenarnya adalah konsep rangkaian paralel. Sebentar. Nah, jumlah arus yang melewati satu percabangan adalah, tadi kalimatnya adalah proporsional dengan admitansinya. Dan admitansinya YA, YB, YC, arus yang lewat IA, IB, IC akan proporsional dengan admitansinya. Jadi sebenarnya ini adalah konsep rangkaian paralel biasa sebenarnya. Admitansi juga memiliki seperti Z ya, punya nilai R dan Z punya nilai R dan X, resistansi dan reaktansi. Nah, admitansi juga punya nilai G dan B. G adalah konduktansi dan B adalah suseptansi. G merupakan nilai real dan B merupakan nilai imajiner. Kita juga bisa mendapatkan nilai G dari pembagian antara nilai resistansi dibagi Z dan nilai B adalah min X dibagi Z. Karena ini sebenarnya konsepnya seperti rangkaian paralel, tapi karena dia admitansi yang sebelumnya 1/1/1/, ini di sini tinggal kita jumlahkan YA plus YB plus YC. Dan kalau kita sudah punya nilai admitansi, maka kita bisa menghitung nilai impedansinya hanya dengan 1/YT. Konsep ini sebenarnya juga banyak digunakan pada aplikasi atau rangkaian-rangkaian yang sebagian besar yang sistemnya menggunakan sistem paralel. Jadi lebih mudah gitu kita menghitung total hambatannya ya dengan menggunakan admitansi. Kalau mau dapat impedansinya kan tinggal 1 dibagi admitansinya. Ini adalah latihan soal yang pertama. Kita punya sebuah rangkaian RLC, sedangkan dibayangkan seperti apa. Idealnya saya maunya digambar sebenarnya. Ada sumbernya, lalu nyambung ke R, ada L, ada C. Nah, di situ punya nilai impedansinya 5 plus J3. Namun pada soal ini kita tidak disebutkan ya, apakah terhubung seri, paralel, atau kombinasi. Jadi makanya di soal ini di pembahasannya tidak digambar. Karena dengan tidak menggambar pun kita sudah bisa menghitungnya. Di sini kita diminta menghitung nilai admitansi Y. Yang Y adalah 1/Z. Nah, kalau ketemu seperti ini, pembagian, maka ubah nilai yang dalam bentuk rektangular ini ke polar. Proses pertama adalah mengubah nilai ke bentuk polar. Didapatkan hasil dari perubahan polar adalah 5 plus J3 menjadi 5,83 sudut 30,96 derajat. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk polar, ditulis lagi, baru kita bisa lakukan pembagian. 1 dibagi 5,83 sudut minus 30,96. Jadi, saat kita ketemu pembagian, kuncinya adalah ubah dulu ke bentuk polar. Saat kita ketemu penjumlahan atau pengulangan, kita ubah ke rektangular. Tadi pembagian dan perkalian kita ubah ke bentuk polar. Karena ini sudah dalam admitansi, maka satuannya adalah S, Siemens, atau mau ditulis 1/Ohm juga boleh. Ini adalah soal kedua. Di sini akan menghitung arus IT dalam domain waktu yang melalui resistor dan kapasitor. Dan hitung nilai tegangan pada kapasitor VC, pada kapasitor C, ya VCT, dalam domain waktu. Jika arusnya, sumber arus ini adalah 5 cos 5T plus 50 derajat volt. Di mana resistansinya kita pakai angka yang gampang aja 1 ohm dan kapasitansi kapasitornya juga 0,1 farad.
Dari soal kita bisa mendapatkan bahwa omega T artinya 5T, berarti omeganya adalah 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa mengubah semua nilai ke domain frekuensi. Di sini kita punya 5 cos 5T plus 50 derajat, artinya amplitudenya 5, sudut fasanya 50. Jadi V sumber dalam domain frekuensi, V-nya besar adalah 5 sudut 50 derajat. Kalau tadi di sini harusnya ini nulisnya V kecil ya, cuma mungkin karena penulisan simbolnya ya. Ini harusnya V kecil nih ya, harus lebih jelas lah, apalagi kalau tulis tangan ya. Oke, langkah berikutnya kita akan hitung nilai impedansinya, karena kita di sini diminta nilai arus. Bagaimana supaya bisa dapat nilai arus? Tentu kita harus tahu dulu nilai R totalnya kalau di rangkaian. Karena ini rangkaian seri ya, kita butuh R totalnya, tapi karena ini merupakan kombinasi antara R dan C, maka kita cukup hitung lah aja impedansinya Z. Z adalah R plus JX. Maka menghitung impedansi Z harus menghitung X dulu. X adalah XL min XC. Kita nggak punya XL di sini. Maka kita hanya punya XC. Artinya X adalah min XC. Min 1 per omega C. Sama dengan min 1 per 5 dikali omeganya tadi 5, C-nya 0,1. 0,1 farad ya. Jadi satuannya sudah tidak perlu diubah. Jadi min 1 per 0,5. Jadi didapatkan min 2 ohm untuk X-nya. Sehingga Z-nya adalah 1 plus J kali di sini min 2. Jadi 1 min J2 ohm. Nah, langkah berikutnya kita hitung arusnya sesuai yang permintaan pada soal. Ya, dimana kalau hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Di sini R-nya bisa kita anggap sebagai Z juga. Jadi I-nya adalah 5 sudut 50 yang sumber tadi dibagi 1 min J2. Ini adalah proses pembagian, artinya semua nilai harus berada pada bentuk polar. Jadi yang atas sudah polar, yang bawah kita polarkan dulu. 1 min J2 berubah dengan bentuk polar. Lalu kita lakukan pembagian seperti biasa, 5 dibagi 2,24. Sudutnya pengurangan 50 min, ketemu min lagi, jadi plus ya. Sehingga dapat sudutnya 113,43. Belum selesai. Karena tidak ada percabangan pada rangkaian, dengan kata lain, arus yang terhubung secara seri, karena tadi rangkaiannya seri ya, nggak ada percabangan, jadi arus yang lewat di R dan C akan sama dengan arus yang melalui sumber tadi kan. Jadi ini karena nggak ada cabang, ya maka arus di R sama dengan arus di C sama dengan arus yang lewat ke sumber. Sehingga kalau kita menulisnya dalam domain waktu, seperti permintaan soal kan dalam domain waktu ya, tapi kita dapat jawaban akhir dalam domain frekuensi, ya tinggal kita ubah ke domain waktu. Jadi nanti nilainya berapa? 2,23 buka kurung tadi berapa? 5 cos 2,23 cos 5T plus 50 derajat. Derajatnya ngikutin ini ya. 2,23 sudut 113. Jadi nanti di sini ditulis seperti kita menulis dalam domain waktu. Jadi 2, jelek. Ternyata tadi mau ditulis supaya itu malah jadi jelek. Intinya saya rasa semua udah tahu sih cara mengubahnya ya. 2,23 cos 5T karena tadi ada omeganya ya. Cos 5T plus 113,43 satuannya ampere. Oke, ini belum selesai. Kita belum menghitung VC pada domain waktu yang tadi yang diminta juga di sini. Nah, nih. Jadi kita hitung dulu apa yang bisa kita lakukan. Karena ini rangkaian seri, maka arus yang lewat di kapasitor akan sama dengan arus yang lewat yang kita hitung tadi, yang kita dapatkan dari langkah 3 tadi. Artinya untuk mendapatkan nilai C dengan hukum Ohm, V sama dengan untuk mendapatkan nilai tegangan dengan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, di mana R-nya di sini adalah XC ya.
Jadi sama saja dengan I dikali J XC. Jangan lupa J-nya. I-nya tadi dapat, J-nya karena ini kapasitor pasti minus ya, min J2. Ini adalah bentuk perkalian. Saat ketemu perkalian, ubah dulu ke polar. Ubah dulu ke polar, didapatkan tadi nilainya saat sudah diubah ke polar, 2 sudut minus 90 derajat. Lalu baru dikalikan, 2,23 dikali 2, sudutnya ditambahkan. Karena ini ada minus ya, jadi 113,43 minus 90 derajat. Ini adalah nilai tegangan di kapasitor dalam domain frekuensi, kurang satuan ya. Itu kurang teliti saya. Maka tegangan kapasitor dalam domain waktunya jadi 4,46 cos 5T karena omeganya tetap 5 ya. Jadi dalam satu sistem omeganya tentu akan ada satu ya. Omega kan adalah 2PF. Kalau di mesin itu ya yang menentukan putaran mesin ya frekuensinya. Jadi omega dalam satu sistem itu akan sama. Tetap 5T plus 23,43 derajat. Oke, ini adalah sebelum berakhir sebentar. Ini soal ketiga. Kita sudah bahas 2 soal tadi. Sekarang yang C tadi saya ganti jadi induktor. Lebih gampang dong. Nggak perlu satu per satu kan kalau induktor. Oke, pertanyaannya juga sama. Diminta hitung arusnya dan hitung tegangan di induktor. Dengan mengcopy cara pada soal sebelumnya ya, langkah-langkahnya ini saya yakin bisa diselesaikan. Jadi silahkan dicoba diselesaikan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa dilanjut di WA grup kelas. Selamat pagi, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop presenting dulu.